Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini kita akan membahas mengenai contoh nomor 1 untuk bab usaha dan energi. Oke, contohnya adalah seseorang menarik sebuah peti kayu 50 kg sehingga berpindah sejauh 40 meter sepanjang horizontal terhadap lantai dengan gaya konstan, kita tulis sebagai Fp sama dengan 100 Newton. Fp ini gaya person, gaya dari seseorang tadi, yang membentuk sudut 37 derajat. Kondisi lantai adalah kasar, sehingga memberikan gaya gesek sebesar F friksi, gesek, gaya gesek 50 Newton. Berarti ini gaya gesek kinetis, karena kondisinya sudah dalam kondisi ditarik, dalam kondisi sudah bergerak. Pertanyaannya adalah, tentukan A. Usaha atau kerja oleh masing-masing gaya yang bekerja pada peti kayu tersebut. Kemudian yang B, total usaha atau kerja pada peti kayu tersebut. Oke, jadi kalau kita sederhanakan bahasanya dari pertanyaan soal ini adalah sebuah peti yang 50 kg kemudian ditarik oleh seseorang dengan membentuk sudut 37, ditariknya sebesar 100 Newton, kemudian peti tadi berpindah sejauh 40 meter dengan gaya gesek lantai 50 Newton, seperti itu. Jadi pertanyaannya, berapa usaha pada masing-masing gaya yang bekerja pada peti tersebut, kemudian totalnya usaha sehingga dia bisa berpindah sejauh 40 meter. Itu kalau kita sederhanakan pertanyaannya dengan bahasa yang lebih sederhana. Oke, kita selesaikan penyelesaian. Yang A itu adalah usaha kerja oleh masing-masing gaya yang bekerja pada peti kayu tersebut ya. Jadi sebelumnya kita gambarkan dulu. Ini peti kayunya ya. Kemudian peti kayunya ini ditarik sebesar 100 Newton Fp ya, dengan sudut 37 derajat. Dia berpindah sejauh 40 meter. Oke, jelas ya. Ada gaya apa saja yang bekerja di sana? Karena di sini ini punya berat seberat 50 kg ya, maka dia punya gaya berat. Di sini mg. Karena dia menumpu sebuah lantai, menekan ke bawah, maka dia ada gaya normal. Kemudian karena dia bergerak ke sana dan lantainya kasar, maka ada gaya gesek. Seperti itu. Berarti ada 4 gaya. Berarti ada 4 usaha yang bekerja. Nah, kita hitung berapa usaha atau kerja pada peti kayu ini. Yang pertama, ini rumusnya ya. Kita tahu rumusnya adalah WFD. F-nya sejajar dengan D, artinya D itu jarak. Usaha itu adalah gaya dikali D displacement, perpindahan, yang arah gaya dan perpindahannya sejajar atau searah. Kalau dalam bahasa matematik sejajar, kalau dalam bahasa fisika satu arah. Jadi arahnya sama. Seperti itu. Artinya ini ketika ini ditarik, ini berarti kan ada yang kalau pindahnya lurus, maka ini ada FPX namanya. FP kalau kita bicara vektor FP. Tapi di rumus sudah langsung jadi. Jadi ada cos-nya biasanya nanti. Oke, kita cari dulu yang pertama adalah gaya berat usahanya. Usahanya W kerja atau usaha oleh gaya berat itu adalah gaya berat cos 90 kali X sama dengan 0. Karena cos 90 itu hitungannya begini, ini ya, Cartesius hitungannya kan begini. 90. Ini kan 90. Ini 180, ini 270, ini 0. Jadi berlawanan jarum jam perhitungan sudut itu. Nah, karena arahnya
kemana itu? Ke bawah ya. Jadi bisa begini juga itu. 90, 0. Atau kita bisa langsung nolkan karena dia tidak berpindah. X-nya kan 0. Dan dia bergesernya ke sumbu X. Sedangkan arah dari gaya berat itu arahnya ke atas dan ke bawah. Sedangkan petinya tidak bergerak ke atas dan ke bawah, sehingga tidak ada usaha atau kerja untuk menggerakkannya ke atas dan ke bawah. Jadi usaha untuk gaya berat 0, usaha untuk gaya normal juga 0. Jadi tanpa dihitung pun, ini secara matematis ya, asal nolnya dari cos 90, tapi kalau secara fisis ya langsung 0 karena dia tidak bergerak searah sumbu Y. Sedangkan gaya berat dan gaya normal itu membuat benda bergerak ke atas atau ke bawah atau ke sumbu Y. Jadi dia 0. Selanjutnya untuk FP itu gaya yang diambil orang tadi. Ini FPX. FPX itu adalah FP cos 37 dikali X. Ya, ini FPX. Yang ini kalau bicara vektor ini FPX namanya. Kali X-nya tadi di soal adalah 40 meter. Sudah, tinggal 100 dikali 0,8. FP-nya ini ya, 100-nya ini dari sini. 100 kali 0,8 cos 37, kemudian kali 40 X-nya sama dengan 3200 Joule, satuannya Joule. Berarti ini usahanya untuk seseorang tadi, gaya yang dilakukan oleh seseorang tadi. Kemudian usaha yang terakhir adalah usaha dari frictionnya, gaya geseknya. Gaya gesek kali cos 180 karena dia membentuk sudut 180 derajat. Kemudian dia cos 180 minus. Ini secara matematis. Kalau secara fisis, langsung aja F friction kali X dengan arahnya berlawanan arah geraknya. Arah geraknya kan ke sana, ke kanan. Dia ke kiri. Semua gaya gesek itu selalu berlawanan arah. Maka usahanya juga berlawanan atau dalam istilah matematik bernilai negatif. Ketemunya 2000 Newton, 2000 Joule. Seperti itu. Selesai untuk yang A. Selanjutnya, yang B, total usaha. Total usaha, untuk kerja beti kita, W total itu adalah WP plus WFR. Kenapa kita pakai WP dan WFR? Kemana gaya berat dan gaya normal? Karena bendanya itu bergerak ke sumbu X. Karena bendanya bergerak ke sumbu X, maka usaha yang bekerja untuk memindahkan 40 meter tadi adalah usaha yang disebabkan oleh gaya-gaya yang searah sumbu X. Jadi yang terkait sumbu X itu adalah FPX dan FR atau gaya geseknya. Jadi usaha gesek dan usaha seseorang yang menarik peti tadi tinggal kita jumlah saja. 3200 plus minus 2000 sama dengan 1200 Joule. Kita tulis sebagai 1,2 kali 10 pangkat 3 Joule sesuai dengan aturan penulisan ilmiah atau angka penting. Seperti ini. Contoh sederhana, contoh pertama dari bab usaha dan energi. Oke, semoga bisa dipahami, semoga menambah pengetahuannya dalam hal bab usaha dan energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.